Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dengan NIM 211330037, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas mata kuliah mengenai teknik reportase investigasi berita, yang mana kelompok 4 membahas dengan tema landasan hukum, etika dalam jurnalisme data, dan jurnalisme investigasi. UUU 40/1999 Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, yang menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyiarkan atau menyalurkan informasi. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam bentuk informasi. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. Persaingan asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa dengan atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor serta memperoleh izin dan pihak berwajib dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Selanjutnya, pemberedalan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Hak jawab adalah seorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau relat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawanan. Dan selanjutnya, etika jurnalisme data. Bagian ini berupaya untuk menjelaskan media sosial sebagai sumber informasi pada posisi sebagai data, yang disebut dengan jurnalisme data atau data-driven journalism. Istilah ini menggambarkan proses jurnalistik berdasarkan pada analisis dan penyiaran data untuk membuat berita atau news story. Kegiatan jurnalisme data bertumpu pada data. Wartawan mencari bahan berita atau menentukan sudut angle berita berdasarkan data yang tersedia. Jurnalisme data merupakan salah satu tren jurnalisme era digital atau jurnalistik online yang muncul berkat kehadiran big data di internet. Jurnalistik data atau jurnalisme data adalah salah satu bentuk pemanfaatan big data dalam proses penulisan berita. Hal yang tidak
kalah penting dalam jurnalis data. Di samping ini, dari berita itu sendirilah cara penyampaian berita itu sendiri. Informasi yang didapatkan tidak disiarkan begitu saja seperti pada media sosial. Redaksi memiliki cara yang lebih kreatif dan inovatif menyajikan berita yang diolah dengan teknologi komputer canggih. Etika dasar jurnalisme investigasi. Menurut bahasa etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat, istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Jadi, etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah atau tingkah laku manusia. Wartawan investigasi harus dilandasi dengan motivasi moral. Yang dimaksud dalam hal ini adalah dorongan moral wartawan untuk menyampaikan kebenaran yang dianggap perlu ditelusuri untuk disampaikan kepada masyarakat. Jurnalis memerlukan kode etik sebagai landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional. Selanjutnya, ada perbedaan jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Jurnalisme data adalah warisan dua praktik jurnalisme yang lebih tua, infografik dan pelaporan dibantu komputer atau Computer Assisted Reporting atau CER. Selanjutnya, praktik ini dapat dikaitkan dengan perubahan teknologi lainnya seperti adopsi komputer di newsroom, peningkatan akses terhadap sumber data arsip elektronik, data terbuka, dan pengembangan World Wide Web. Jurnalisme data dan jurnalisme berbasis data atau data-driven journalism juga secara rutin digunakan sebagai sinonim. Jurnalisme data dan jurnalisme berbasis data atau data-driven journalism juga secara rutin digunakan sebagai sinonim, sementara istilah yang lebih tua atau CER telah dihilang seluruhnya. Alur kerja dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi inti berita dan peran potensial data dalam berita. Mengidentifikasi dan mendapatkan kumpulan data yang tepat untuk menganggap pertanyaan jurnalis. Yang ketiga, modifikasi data agar siap untuk dianalisis, misal memperbaiki kesalahan pada kumpulan data. Menganalisis data dengan alat yang tepat dan menyandingkan satu data dengan data lain jika relevan. Memproduksi berita, teks, visualisasi, elemen interaktif. Penerbitan kumpulan data yang digunakan. Mengajak pembaca untuk berpartisipasi dengan menggunakan kembali data, mengomentari data, dan berbagi cerita melalui aplikasi di media sosial, serta mengirimkan lebih banyak konten melalui aplikasi data sosial. Nah, di sini ada investigatif reporting menurut Atmakusuma. Pengertiannya adalah ditelusuri dari asal kata reporting berasal dari kata reporte yang berarti membawa pulang suatu dari tempat lain. Bila dikaitkan ke dalam dunia jurnalisme, hal ini menjelaskan seorang wartawan yang membawa laporan kejadian dari sebuah tempat di mana telah terjadi sesuatu. Sementara investigatif berasal dari kata Latin vestigum yang berarti jejak kaki. Pada ini, hal itu menyeriatkan berbagai bukti yang telah menjadi satu fakta, berbentuk data dan keterangan dalam sebuah peristiwa. Pada tiap langkah liputannya, wartawan investigatif memiliki kecerewetan yang demikian tinggi terhadap berbagai hal yang ditemui. Setiap informasi diperiksa dan diperiksa kembali atau check and rescan melalui berbagai sumber data yang percaya. Ia harus mendapatkan keyakinan bahwa sumber informasi tidak mempunyai kepentingan pribadi ketika menyatakan kesediaan atau keterbentukan dalam memberikan keterangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.